Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Abe di sini channel Gong Brata. Di video gue kali ini gue bakal nge-review yang ada di sebelah gue. Ntar gue bakal kasih lebih dekat. Jadi di sebelah gue tuh udah ada dua motor. Yang pertama adalah MT-09 yang kayak Marco guys, yang kayak punya gue. Itu pembuatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Di luar itu namanya FZ09. Nah, kalau di Indonesia itu namanya MT-09. Nah, di beberapa negara sih sebenarnya juga namanya MT-09. Setelah 2017 itu keluar generasi yang kedua, which is itu yang udah ada di sebelah gue juga, dan itu baru masuk guys di Indonesia. Jadi baru tahun 2020 ini itu masuk ke Indonesia, dan unitnya tuh cuma sedikit, cuma 20 unit. Sebelah gue udah ada unitnya, 1 biji, cuman ini udah head-on parah guys, lo harus lihat. Owner ini orang gila lah, jadi dia motornya tuh selalu kalau Yamaha MT-09 udah pasti head-on. Oke, gue kasih lihat sedikit dulu motornya. Boleh Ben? Ntar gue bakal kasih zoom. Oke, udah bisa kelihatan speknya. Cut, hop. Jangan dulu, karena gue bakal zoom ntar satu persatu semua partnya. Nah, yang sebelah sini adalah MT-09 yang kayak gue guys. Ini yang kayak Marco. Ini adalah pembuatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Cuman yang ini nih pembuatan tahun 2015. Oke. Kasih lihat sini Ben. Jadi yang ini emang batok kepalanya tuh udah berubah guys. Jadi ini sebelumnya itu bukan yang kayak gini. Ini udah diganti sama yang tipe yang generasi kedua. Jadi ini sebelumnya itu yang kayak satu lampu doang. Yang biasanya netizen bilang kayak Bison modif. Terus air scoop-nya juga beda, bukan kayak gini. Jadi dia belum ada lekukan di sini. Kalau dari fitur yang gue tahu beberapa perbedaannya adalah yang pertama itu yang baru ini sudah ada slipper clutch, assist and slipper clutch. Jadi perpindahan clutch-nya itu juga udah berbeda sama yang sebelumnya. Terus udah ada traction control juga. Traction control itu jadi pada saat lo akselerasi, pas lo cornering atau segala macem, itu bannya itu dia ada yang mengontrol. Jadi maksudnya gini, tidak akan terjadi slip karena perputaran ban depan dan belakang itu berbeda. Itu dibantu sama yang namanya traction control. Terus kalau ABS sebenarnya udah sama-sama ABS yang sekarang sama yang sebelumnya. Terus di yang tipe baru ini dia udah ada sudah ada quick shifter. Jadi quick shifter itu bawaan guys. Kalau punya gue, Marco itu kan gue pakai tambahan, gue pakai shift power buat quick shift-nya. Cuman memang dia masih downshift doang, dia masih upshift doang, belum downshift. Jadi dia masih shifting buat naikin gigi doang. Jadi sebenarnya sih nggak banyak yang bisa gue compare di motor ini kalau mengenai spek basic. Karena sebenarnya motor yang sebelah gue ini yang tipe barunya ini udah lumayan full spek guys. Gue jelasin yang gue lihat dulu aja ya. Yang pertama yang bisa gue jelasin di sini adalah kalau mengenai settingan upside down di depan, ini yang gue kemarin sempat bikinin video. Jadi kalau yang punya gue, yang lama, yang tipe lama ini, dia tuh penyetelan buat reboundnya itu baru di sebelah kanan doang. Jadi baru sebelah kanan doang, cuma ada satu. Nah kalau yang tipe baru itu udah ada kanan sama kiri guys. Sedangkan untuk kompresinya masih sama. Jadi kanan kiri bisa disetting masing-masing sendiri-sendiri. Terus kalau mengenai speedometer juga gue kasih lihat di sini. Kalau yang tipe lama speedometer itu dia belum ada settingan buat, dia belum ada mode buat traction control guys. Tapi kalau yang baru udah ada. Terus riding mode-nya masih sama, ada 3 riding mode. Terus yang lain-lainnya masih sama juga. Nah kalau kita lihat ke sebelah sini Ben, ada ya, oke. Nah, kalau kita lihat sebelah sini, oke, di sini dia tombolnya masih seperti ini, sedangkan untuk yang baru tampilannya seperti ini. Itu bedanya. Terus kita coba lihat buat speedometer yang baru. Jadi indikatornya juga udah beda guys. Di sini ada indikator untuk quick shifter, lalu traction control,
Terus ini masih buat engine checknya juga, yang lain-lainnya sih masih sama. Terus jadi di sini traction control dia bisa setting, kemungkinan ada mungkin 1, 2 atau 3 nggak tahu, ntar coba gue oprek dulu guys. Terus abis itu riding mode-nya masih sama, ada standar A sama B, tinggal diganti aja di sini tuh. Oke, bensinnya udah mau habis, kilometernya masih 0, kampret, belum jalan ini motor. Terus jam juga masih sama, indikator gear masih sama, yang lain-lain masih sama. Enggak ngepok kan kilometernya? Enggak. Oh enggak. Emangnya lo handphone lo buat PUBG ngebak? Kalau ngomongin mengenai part bodinya, yang berbeda dengan tipe yang lama sama yang baru, mulai dari depan langsung aja. Jadi kalau lampu bawaannya memang udah seperti ini, udah tampilannya tuh kayak kalau lo tahu kartun Dragon, gue lupa judul filmnya apa, nah kayak gitu, kayak Marco, udah kayak begini juga. Nah cuman kalau motor gue emang udah diganti sama yang tipe barunya. Kalau yang punya gua, yang lama, itu bawaannya yang satu lampu. Yang kayak Bison. Terus, air tube-nya juga kanan kiri beda. Bawaannya itu, kalau yang baru udah seperti ini, dia ada lekukan di sininya. Supaya headlamp-nya itu nggak kena gitu pada saat belok kanan kiri. Terus, cover radiator juga udah beda. Seperti ini. Coba lo kesini, Ben. Kalau dari belakang, yang beda adalah ini yang keren banget menurut gue guys. Ini bener-bener keren banget dan gue pengen banget tuh gara-gara ini sebenarnya. Karena buntut belakangnya itu seperti ini tampilannya. Sedangkan kalau yang lama itu kayak gitu. Jadi model stop lampnya juga beda guys. Model stop lampnya itu kalau yang lama itu kayak mau lepas gitu, kayak sendirian. Nah kalau yang baru dia udah kayak satu piece sama si bodi belakangnya. Terus mudguard yang gue pakai di Marco itu adalah punyanya si MT baru juga. Ini udah bawaan seperti ini aslinya, dan ini harganya mahal banget. Gue beli waktu itu ya mungkin harganya sekitar 7 jutaan kali ya, gue lupa lah. Oke guys, gue coba jelasin dulu dua fitur penting menurut gue di sini di MT-09 yang baru, dan menurut gue ini adalah dua fitur ini adalah fitur yang menurut gue harusnya tuh udah ada dari dulu gitu. Cuman karena MT gue nggak ada, gue jadi kepengen sama si MT ini. Nah, gue jelasin dulu. Yang pertama yang gue mau bahas adalah fitur Assist and Sleeper Clutch. Nah, si fitur tersebut itu adalah gunanya untuk membantu kalian pada saat melakukan clutch atau proses perpindahan gigi menggunakan kopling gitu. Nah, Assist and Sleeper Clutch ini sebenarnya tuh berasa banget itu pada saat dua hal. Yang pertama pada saat melakukan engine brake, perpindahan gigi. Biasanya kalau misalkan kopling yang normal, yang kayak punya gua, itu pada saat kalian downshift itu akan terasa banget kayak perpindahan gigi itu kayak engine brake tuh kayak ngerem banget guys, kayak set berhenti gitu. Nah itu kalau misalkan buat racing atau buat keperluan balap itu biasanya bisa menyebabkan slip. Jadi kayak misalkan pada saat kalian engine brake, otomatis itu perputaran ban akan berubah banget gitu. Nah kalau Assist and Sleeper Clutch ini ngebantu kalian pada saat melakukan itu. Jadi gini, itu akan terasa banget lebih halus pada saat kalian downshift. Jadi kayak pada saat downshift bener-bener motor tuh nggak langsung kayak kekunci gitu ban belakangnya. Nah, salah satunya itu. Yang kedua adalah benefitnya ada untuk si Assist and Sleeper Clutch ini, otomatis koplingnya tuh lebih ringan guys. Jadi kalau kalian ngerasain kayak motor Kawasaki 2017 ke atas, itu koplingnya lebih ringan karena memang sudah ada fitur tersebut. Terus mengenai traction control, ini adalah fitur kedua yang menurut gue juga penting. Traction control itu ngebantu kalian pada saat melakukan akselerasi, misalkan kayak cornering gitu ya. Nah, kalau misalkan fitur itu nggak ada kemungkinan ban depan dan belakang itu perputarannya akan berbeda. Jadi kayak misalkan pada saat kalian ini bukan pada saat ngerem. Kalau ngerem beda lagi guys. Kalau ngerem itu namanya ABS. Nah, kalau pada saat kalian melakukan cornering, terus itu ada kecenderungan perputaran roda depan dan belakang itu akan berbeda. Nah, sedangkan si traction control ini membantu supaya perputaran roda dan depan belakang itu bisa balance. Jadi tidak terjadi yang namanya proses slip gitu guys. Oke guys, ya kalian pasti dari tadi udah ngomongin ini motor tuh udah kelihatannya beda banget sama motor standarnya gitu. Ya emang bener,
Udah banyak banget part yang diganti, body-bodinya juga udah berubah karena si owner ini juga langsung begitu motor datang itu langsung dimodif, langsung diganti beberapa bodinya juga. Gue jelasin satu persatu sekarang. Oke, mulai dari depan. Gue kasih lihat di sini velg depannya juga sebenarnya sih satu set depan belakang. Ini udah diganti namanya velg Kineo. Nah, velg Kineo ini bukan velg yang murah gitu, bukan velg biasa menurut gue karena bawaan aja harganya tuh udah di atas 50 juta sampai di Indonesia. Nah, velg Kineo ini juga benefitnya selain dia memang bentuknya cantik, bobotnya juga ringan banget dibandingin sama velg aslinya guys. Karena bahannya tuh udah aluminium, jadi kuat, ringan, modelnya juga keren banget. Biasanya velg Kineo ini juga bisa lo lihat di motor-motor Itali. Setahu gue tuh di Indonesia sih banyak dipakai sama motor MV Agusta, BMW GS, ya kayak gitu-gitu guys. Terus kaliper di sini pakai Brembo GP4 RX. Ya, seperti yang kalian tahu, GP4 RX itu memang dia kalau gue bilang sih satu tipe di atasnya si GP4 RX yang gue pakai. Ini tuh Brembo GP4 RX. Di atasnya GP4 RS yang gue pakai. Terus kalipernya masih standar bawaan. Terus selang rem juga udah pakai Hell. Apalagi ya? Terus di sini udah pakai lampu untuk fog lamp. Udah ada merek Gold Runway. Ini setahu gue mahal juga lumayan lampunya. Terus buat knalpot ini pakai full system Austin Racing. Jadi silencernya Austin Racing. Depannya ini headernya sama mid pipe-nya itu Pro Speed titanium. Gokil banget warnanya. Terus footstep-nya pakai Lightech set. Terus ini piston belakangnya itu udah Brembo. Ini gue nggak tahu bawaan apa emang diganti ya lo ya. Oke, torinya udah Brembo. Terus cover mesin udah pakai GB Racing set. Terus udah dirubah warnanya masih ownernya. Gokil. Oke. Terus bagian cover radiator ini dia beli lagi katanya, terus dirubah jadi tampilannya kayak gini guys. Style tuh desain 3D gitu buat cover radiatornya. Terus ini jaring-jaringnya di sini udah warna merah diganti juga setahu gua. Terus by the way buat tangkinya Doi ini beli tangki satu lagi. Katanya nggak mau ngerubah tangki aslinya, jadi tangki yang ini langsung dirubah warnanya tuh stylenya dijadiin hitam glossy tapi ada striping warna red. Terus buat ke belakang di sini udah pakai kaliper Brembo P2 setahu gua. Ini ukuran pistonnya gua nggak tahu, lupa 34 kalau nggak salah. Terus selang remnya juga udah pakai Hell. Nah, lo lihat sendiri ya, velg belakangnya Kineo tuh menurut gua ganteng banget sih. Bukan ganteng sih, cantik nih sebenarnya guys. Warnanya cakep banget. Nah, coba lo sebelah sini Ben. Oke guys, satu lagi nih yang asik menurut gua, dia udah pakai suspensi belakang itu udah diganti aftermarket, itu mereknya Öhlins. Ini udah yang TTX. Terus karena ini sebenarnya adalah motor yang semi touring ya. Ini motor sport tapi keperluannya banyak dipakai buat touring. Jadinya itu posisi tabungnya tuh di luar guys. Jadi dia pakai ada selang, terus tabungnya di luar. Nah, yang keren dari dari suspensi Öhlins di FT09 ini, di sini tuh ada fitur lo bisa ngerubah preload itu dari sini, kompresinya dari dalam, terus reboundnya tuh juga setahu gue dari belakang sini, dari belakang tabungnya. Jadi dia ada 3 settingan, kompresi, preload, sama rebound. Sebenarnya sih kalau buat kompresi sama preload hampir sama guys keperluannya. Itu dia kayak ngerubah seberapa kenceng pressure-nya si suspensi tersebut. Tapi biasanya kalau misalkan Öhlins tipe ini yang sudah pakai yang TTX itu lo kayak kalau keperluannya buat buat kayak racing ya, buat di track itu. Nah, pada saat lo kayak ngerasa wah kayaknya shocknya terlalu main gitu, terlalu kurang kenceng. Nah, lo nggak usah ngerubah kompresi dari dalam sini, lo bisa ngerubah preloadnya aja. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, kalau bentuknya quick shifter bawaan biasanya tuh
seperti ini guys. Jadi kayak apa namanya, bawaan pabrik itu biasanya seperti ini. Nah kalau aftermarket biasanya ada bacaannya, entah itu Translogic, terus merek-merek kayak Dynojet atau kayak punya gue sih Power, itu biasanya ada tulisannya. Nah kalau quick shifter bawaan itu seperti ini guys. Oke. Kalau bagian atas yang udah diganti, di sini ada stangnya udah diganti, merek Rental. Jadi warnanya hitam seperti ini. Terus string dampernya udah pakai all-in juga, kayak punya gua. Bracketnya pakai Duka Bike. Terus kopling udah pakai Ako1. Ini ukurannya 24 mm, paling ringan. Spionnya pakai Rizoma. Ini lumayan mahal guys, satu biji itu sekitar 2.000 setahu gua. Terus untuk pengereman di sini pakai Brembo RCS 19 Corsa Corta. Ini bener-bener kayak lo fully bisa nge-adjust si master remnya. Menurut gue Corsa Corta itu lebih worth it daripada Brembo RCS 19 biasa. Kenapa? Lo bisa lihat video yang gue upload nanti, itu tentang perbedaan RCS 19 biasa sama Corsa Corta. Terus tabung minyak rem pakai CNC Racing warna hitam, so match sama motornya. Oke. Hand grip pakai Rizoma guys. Ini yang Bilux kalau nggak salah tipe setahu gue. Oke. Emang banyak sih. Banyak modifannya. Capek sampai gue nyebutinnya. Jadi yang jelas emang motor ini begitu nyampe langsung dimodif. Ini masih kilometer 0. Terus yang kurang di sini adalah gue pengen nyobain pada saat riding nanti perbedaannya si MT yang lama sama yang baru. Nanti ya pas lo riding gue bawa. Oke guys, buat kalian yang kepo mungkin gue kasih denger sedikit suaranya kayak gimana, karena ini knalpotnya Austin Racing sama pakai mid pipe Pro Speed titanium itu lumayan jarang MT. Gue kasih kalian denger sedikit aja ya. Udah guys, nggak enak soalnya di sini banyak tetangga. Cukup. Oke, jadi kalau kalian kepo sama motor ini, karena gue bakal bikinin video pure sound, test ride, ya semuanya lah sama motor ini next nanti kalau semua partnya udah terpasang di motor ini. Karena emang ada beberapa part lagi yang mau dipasang sama si ownernya. So jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe kalau kalian suka sama video gue. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. I'll see you guys, bye. We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud.